Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa akademisnya salah? Karena akademis berdasar bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. Luar biasa teman-teman. Pidato Kang Deddy Mulyadi sampai dilirik oleh pengamat internasional. Bukan tanpa alasan loh ini. Ya, Kang Deddy selalu berpidato. Jangan sekali-kali ya para menteri, para pejabat yang membuat kebijakan-kebijakan yang mana merusak. Ya. Karena dari kebijakan itu, dari kalian itu rusak alam ini. Ya. Coba kita simak dulu nih pidato Kang Deddy Mulyadi. Kang Maman tadi bicara tentang Iran. Ya gimana Iran gak sukses? Ulamanya sebagai pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi, rumah aja gak punya. Tidak ngurusin hibah dan bansos. Dia memilih yang pertama meninggal dalam sebuah upaya mempertahankan kedaulatan. Nggak pidato berapi-api di Indonesia. Yang bela Palestina itu pidatonya nggak pernah berhenti, demonya dari dulu nggak pernah berhenti. Giliran sekarang perang Palestina lawan Israel, nggak ada satupun yang pergi untuk perang. Jangan-jangan komoditi. Makanya kita ini mencintai agama, mencintai Palestina, atau jualan agama dan jualan Palestina. Atau kita ini mencintai budaya atau jualan budaya. Kita ini mencintai Sunda atau jualan Sunda. Kan semuanya jadi komoditi. Maka itu menjadi pilihan. Maka saya katakan nih Kak, kalau cerita nih Kang Nukman, kalau bercerita pembelanjaan anggaran, saya ini adalah gubernur yang paling berat dari sisi anggaran. Sebelum saya memimpin 37 triliun. Begitu saya memimpin 31, 1 tahun memimpin 28. DBH kita sudah digunakan untuk kepentingan di pusat, dan sebagai wakil pemerintah pusat saya katakan dengan sukarela, dengan ikhlas, saya tidak akan protes. Hutang 3,8 ke Pemprov Jabar nggak ada masalah, nggak dibayar, tapi UIN jangan minta ke saya, kan itu kewenangan pusat. Nah, tetapi sebagai gubernur otak saya harus jalan. Saya memahami perguruan tinggi harus jalan, gak ada masalah. Maka saya ada hitungannya. Hitungannya bagaimana? Oke, bangun fakultas kedokteran, nilainya berapa? Satu mahasiswa kedokteran Jawa Barat sampai selesai berapa? Kita tuker. Saya bangunkin sekian miliar, tapi nanti mahasiswa Jawa Barat, anak-anak orang miskin di Jawa Barat kuliah di sini gratis kedokteran. Saya nggak mau jadi gubernur yang dipuji-puji, ngebagi hibah di mana-mana. Nggak mau. Kenapa? Kalau pilih jadi gubernur tukang ngebagiin hibah, nggak usah belajar manajemen. Nggak usah. Kenapa? Siapapun bisa jadi gubernur, tugasnya nggak bagiin hibah. Semua anak kecil juga bisa. Yang susah jadi gubernur adalah uang yang sedikit dibelanjakan dengan tepat, efektif untuk kenaikan IPM, untuk kenaikan sumber daya manusia, untuk kenaikan kesejahteraan yang sumbernya dari IPM itu. Ini yang menjadi problem kita. Maka saya selalu ketika anggaran menurun, saya senang. Kenapa? Pemimpin akan diuji oleh uang yang sedikit, bukan oleh uang yang banyak. Nah, sehingga dari kerangka itulah kita memulai peradaban. Kita mulai peradaban bagaimana? Kita mulai peradaban dari hal yang kecil, memungut sampah. Setelah memungut sampah, menyimpan sampah. Setelah menyimpan sampah, mengelola sampah. Setelah mengelola sampah, membangun energi dari sampah. Ini kan yang tahapan yang sekarang kemudian terkoneksi dengan keinginan Bapak Presiden tentang sampah. Saya sudah senang, satu problem ini selesai, kemarin sudah saya tanda tanganin. Kemudian waktunya cukup apa? Itu hanya cukup 3 kali pertemuan. Satu, saya berinisiatif, yang kedua direspon, yang ketiga menteri telepon, yang keempat pertemuan, yang kelima tanda tangan dalam waktu 3 hari.
Dulu Pemda Jabar itu bikin kajian sampah 10 tahun. Studi bandingnya udah kemana-mana, kajiannya segini, sampai sekarang proyeknya nggak jadi. Nah, apa sih? Harus belajar pada kearifan. Ini arif Sunda. Satu, heureut nenden. Nu kadua, saeutik mahi loba nyesa. Yang ketiga, pokpek prak. Apa itu pokpek prak? Orang Sunda itu adalah orang yang terbuka. Kalau sesuatu omongin aja kayak saya. Kenapa? Karena itu ciri orang Sunda. Jangan disimpen-simpen, jangan dipendem-pendem. Kenapa? Jantung. Kalau nggak seneng sama gubernur ya ngomong aja, videokan aja. Saya jawab. Kenapa? Itu dialektika demokrasi di era media terbuka. Nggak usah lagi konvensi pers. Kenapa? Semua orang hari ini bisa bicara, bisa menyampaikan, nggak perlu berkumpul, nggak berdemo. Cukup cerita saja. Setiap hari saya merespon itu dengan cepat. Kenapa? Ini dialektika. Ini ciri orang Sunda. Pok omongkeun. Ini problem kita sebagai orang Sunda ini kalah dalam politik, tuh wani ngomong. Pengen jadi rektor? Enggak, Bang. Pengen jadi rektor? Begitu lama ngejawab, yang mimpinnya orang Batak. Sudah, kamu aja yang mau. Duduk aja gitu. Aduh, pada jeung si eta pinter kene aing kunaon teu ngomong. Ini kan kelemahan orang Sunda. Orang ngomong. Kenapa? Karena seluruh problematika kita selama ini karena kita tidak ngomong. Kalau tidak ngomong itu dianggap tidak ada. Kenapa? Itu yang menjadi problem. Karena peradaban kita hari ini adalah peradaban terendah. Dalam falsafah Sunda, peradaban tertinggi itu rasa. Karena peradaban tertinggi rasa, maka orang Sunda itu tidak menulis peradaban. Orang Sunda tidak mendiskusikan peradaban, tidak membuat konsensus peradaban. Dia yang tertinggi. Kenapa yang tertinggi? Karena kicep akang abdi ge ngartos. Apa artinya? Dalam teologi orang Sunda, undang-undang nggak usah ditulis. Undang-undang nggak usah diucapkan. Karena apa? Dengan melihat, memandang, mendengar, dan merasa, maka dia bisa merasakan mana yang mesti dilakukan dan mana yang mesti tidak dilakukan. Sehingga tanpa wali pun datang ke Sunda, orang Sunda dari dulu tidak punya budaya makan babi. Peradaban tertingginya bakakak ayam, rumahnya bersih, pakai panggung, peradabannya peradaban bambu. Kenapa orang Sunda menggunakan peradaban bambu? Karena orang Sunda tahu bambu itu ketika ditebang tumbuh lagi, akan dihindarkan. Kenapa tidak pakai batu? Agar dijauhkan dari eksploitasi alam. Karena di Sunda menambang itu dilarang. Kenapa? Karena orang Sunda alam ini titipan. Karena titipan tugasnya ngajaga jeung ngariksa. Lamun kira-kira hirup di luhur tanah geus hirup, kunaon kudu ngagali tanah. Itu yang disebut makna laing sakartum. Itu diwujudkan dalam identitas peradaban Sunda. Karena dibuat identitas peradaban Sunda, maka ketika kerajaan Sunda hilang, tidak ada bekas, yang ada tinggal tulisan di batu. Kenapa? Karena dibakar. Kenapa dibakar? Karena harus dihilangkan. Yang dihilangkan apa? Bukan orangnya, nilai ajarannya. Kenapa nilai ajarannya ini dihilangkan? Karena nilai ajaran tinggi dan tertinggi. Sehingga dihilangkan. Ketika dihilangkan, apa yang terjadi? Hilangnya identitas. Ketika hilangnya identitas, hilangnya apa? Hilangnya ide dan gagasan. Ketika hilangnya gagasan, hilangnya perilaku. Ketika hilangnya perilaku, apa? Kehancuran peradaban. Tunggul dilarung, catang dirumpak. Sehingga dalam perspektif orang Sunda, siapakah manusia yang paling buruk di muka bumi? Orang yang menebang pohon dicabut dengan akarnya. Sederhana. Maka dia menggunakan rasa. Karena bukan rasa, sudah.
hidup beratur dan teratur dalam keteraturan. Siapa yang mengatur tata nilai keteraturan itu? Apakah orang Sunda langsung menyebut Allah? Tidak. Kenapa? Kata dia pahing, nggak boleh disebut. Kenapa? Itu nu maha mulia, nu maha agung, nu maha sagalana. Temenang di elol kenyom, temenang disebut-sebut, temenang di aku-aku. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat itu diucapkan nama, tapi tujuanana cantang tu eta. Nah, ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah. Ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang tenan naon ngalanggar sumpah Allah teh gini. Itu kayak jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, masa. Jadi hal yang biasa. Bayangin loh Pak, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76, nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma dayak medu Pak, itu pun sudah nggak mau melanggar. Ini kan problem Pak. Apa itu tadi bahasa roh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insaniah. Aduh gaya aing ngomongnya. Aimi panurang itu rek itu guru. Jadi kenapa kalimat sakralnya tidak ada? Hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna sama lengiten pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi lengiten ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa? Akademisnya salah. Karena akademis berdasar bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. Nu lempeng dibengkokkeun, nu bengkok dilempengkeun, dikasih landasan akademis. Kan problem. Sehingga kata orang Sunda, derajat yang tertinggi bukan di pikiran, ujang di hati. Maka derajat tertinggi bisa di pikiran, di hati, karena orang yang pakai rasa melahirkan cinta. Anak 9 bisa sekolah, ada yang jadi sarjana, yang paling bungsu jadi gubernur. Satu petak sawah tidak terjual, padahal bapak saya pensiunan prajurit kepala. Kenapa? Pakai hati. Kenapa anggaran yang beribu-ribu triliun dalam setiap tahun dipimpin oleh orang-orang profesor, dokter, orang-orang ahli, bansos di salah sasaran? Kenapa? Karena semuanya tidak menggunakan rasa sebagai sendi nilai. Itu problem kita Pak. Karena ini problem kita, maka disinilah perubahan dimulai. Saya mencoba untuk menyajikan, walaupun temporer dan sulit sebenarnya, saya mencoba untuk ini loh peradaban. Kita mulai dari sini, kita mengarah ke sini, kita tujuannya ke sini. Ini. Nah, kemudian apa yang menjadi titik lemah kita hari ini? Dari sisi perilaku hidup, saya mempelajari tentang orang Sunda ini, orang Jawa Barat secara umum. Apa yang membuat ketertinggalan? Yaitu perilaku yang apa? Perilaku yang konsumeris. Perilaku konsumeris apa? Banyak melakukan sebuah perkara yang dia tidak cukup kapasitas untuk melakukan itu. Makanya bahasa saya sederhana. Mungkin kalau lihat tayangan posting saya sederhana.
Saya mampir, saya punya kebiasaan kalau lagi jalan di hari Sabtu Minggu lihat janur pasti saya berhenti. Saya pasti mampir ke undangan, jadi tamu dadakan. Ini sederhana, Pak. Saya selalu melihat makanan yang dimakan itu tidak habis. Kenapa? Karena orang desa merubah karakter dirinya, ingin bergaya prasmanan kota. Ketika hajatan, hari ini makanan tidak jadi prioritas, Pak. Yang prioritasnya adalah event organizer-nya, WO, wedding organizer-nya. Ya kalau anak rektor UIN pakai wedding nggak ada masalah, bisa pakai gedung gratis. Ya bayangin loh, tinggal di kampung, penghasilannya di bawah 2 juta, anaknya kawinan belum kerja, pakai wedding. Wedding, upload lebih utama. Pra-wedding, lebih menarik lagi. Pra-wedding dibuat, difoto. Ingin syar'i. Oke teman-teman semua, itu dia pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana bikin pengamat internasional kagum dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya kan disampaikan bahwa kerusakan yang ada ya di bumi ini kebanyakan dari kaum akademis yang mana begitu ya secara ilmu kaum akademis unggul teman-teman ya, tapi belum tentu ya bisa mengamalkan ilmunya, bisa bermanfaat bagi rakyat ya, kebanyakan orang-orang pintar, orang-orang ya mohon maaf pendidikannya tinggi tapi tergiur oleh kenikmatan dunia. Contohnya banyak yang korupsi ya, banyak sekali yang korupsi teman-teman. Itu bukan orang bodoh loh, itu orang pinter ya, seperti itu. Dan karena disampaikan ya jangan sekali-kali ya menggunakan pangkat Anda, kecerdasan Anda untuk menipu rakyat ya, untuk rakyat dijatuhkan gitu ya, disingkirkan ya karena kebijakan-kebijakan Anda yang mana arogan, kebijakan Anda yang mana ya menguntungkan diri Anda sendiri ya, jadi karena diingatkan itu, sampaikan itu ya teman-teman. Luar biasa ya teman-teman. Jadi ya saking marahnya gitu ya, saking marahnya teman-teman karena ini luar biasa. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Semoga ya semua para pejabat, para kaum akademis sadar ya teman-teman akan pentingnya rakyat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.